Di video kali ini saya akan membahas rumus logika NOT dan juga SORT, mulai dari definisi logika NOT, seperti apa itu logika NOT, lalu bentuk rumus logika NOT dalam Microsoft Excel, logika SORT, bentuk penulisan daripada rumus logika SORT, dan juga contoh penerapan daripada logika NOT dan juga SORT di Microsoft Excel. Selamat berjumpa kembali di channel Andriat Rio. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas rumus logika, fungsi NOT, dan juga fungsi SORT. Untuk fungsi NOT adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membalikan kondisi. Jadi kalau misalnya kondisinya true, maka menggunakan fungsi NOT itu akan menjadi false. Dan juga sebaliknya. Nah, ini untuk logika NOT, jadi kondisinya true, maka akan dibalikkan dengan fungsi NOT menjadi false, begitupun sebaliknya. Dan ini adalah tabel pengujian untuk fungsi logika NOT. Jadi kalau nilai yang diujinya itu menghasilkan false, maka dengan menggunakan fungsi NOT akan menjadi true. Begitupun sebaliknya. Untuk rumus ataupun rumus daripada logika NOT itu ditulis dengan sama dengan NOT kurung buka logical kurung tutup. Jadi logik yang nantinya akan diuji. Nah, logik ini adalah dapat berupa nilai kebenaran langsung, true ataupun false, ataupun logik juga dapat berupa ekspresi logika yang dapat memuat operasi perbandingan menggunakan operator aritmetik yang pernah dibahas di video sebelumnya. Ataupun sebuah logical dapat memuat fungsi logika yang menghasilkan suatu nilai kebenaran true ataupun false, misalnya dengan menggunakan rumus fungsi if. Baik, kita langsung saja untuk ke contoh daripada logika NOT yang digunakan dalam Microsoft Excel. Baik, di sini saya sudah memiliki tabel data nilai uji di kolom A dan juga di kolom B. Dan juga di sini saya akan memasukkan sebuah rumus logika NOT yang akan menguji nilai dari kolom A, dari sel A5 sampai dengan sel A8. Jadi seperti ini. Contoh misalnya nilainya logikalnya harus lebih besar dari 75. Oke. Sama dengan berarti menggunakan fungsi NOT kurung buka. Nah, nilai logikalnya ini lebih besar dari 75. Enter. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini sama dengan NOT A5. Sel A5 itu nilainya 10. Apakah 10 lebih besar daripada 75? Harusnya tidak. Ataupun nilainya false. Tapi di sini menggunakan logika fungsinya adalah NOT. Jadi yang tadinya false itu akan dihasilkan ataupun dimunculkannya yaitu true. Oke, kita copy rumus terlebih dahulu ke bawah. Nah, begitupun kenapa yang ini false? Padahal nilai 78 lebih dari 75. Itu karena fungsi kebalikan daripada fungsi logika NOT. Oke, itu tadi contoh daripada penggunaan di Microsoft Excel untuk fungsi logika NOT. Yang selanjutnya ada lagi yaitu fungsi SORT. Fungsi SORT di sini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk melakukan logika SORT dalam ilmu matematika. Jadi dalam sebuah aljabar boolean disebut dengan exclusive OR,
yang berarti yang satunya atau yang satunya tapi tidak kedua-duanya. Nah, jangan bingung. Jadi fungsi SOR ini memiliki nilai kebenaran true apabila jumlah pengujian yang benar adalah ganjil. Oke, biar nggak bingung di sini untuk logika SOR. Jadi fungsi logika SOR pendeknya gini. Fungsi SOR memiliki nilai kebenaran true apabila jumlah pengujian yang benarnya adalah ganjil. Ini contoh tabel pengujiannya. Jadi kalau misalnya kita uji suatu nilai, ada dua nilai yang kita uji, nilai A dan nilai B. Kalau nilai A benar, nilai B salah, nah berarti nanti kondisi SOR-nya adalah true. Tapi kalau misalnya nilai A benar, nilai B benar juga, itu kondisinya pasti false, karena genap. Seperti itu. Oke, kita lihat dulu bentuk umum daripada rumus logika SOR, seperti ini. Sama dengan SOR, kurung buka, logik pertama, koma, logik kedua, koma, dan seterusnya. Jadi, jumlah banyaknya logika yang diuji adalah yang ini. Gitu. Nah, logika pertama adalah pengujian logika ke-1 yang didefinisikan dalam fungsi SOR, begitupun untuk logik kedua, dan seterusnya. Ya. Jumlah logik yang dapat diuji di logika SOR itu hingga 255. Contoh seperti ini, pengujian dapat berupa operasi matematika ataupun menggunakan operator aritmatik. Contohnya, sel A1 diujinya untuk logikalnya ya. Sel A1 lebih besar sama dengan 9. Nah, itu true ataukah false? Nah, nanti akan diuji lagi menggunakan SOR. Oke, biar nggak bingung, kita langsung saja ke contoh penggunaannya di Microsoft Excel. Baik, di sini saya sudah memiliki tabel yang tadi, yaitu nilai uji ada dua nilai yang nanti akan saya uji. Nah, ingat kalau SOR itu dengan logikanya berjalan dengan jumlah yang diuji, jumlah benar ataupun salah dari nilai yang diuji. Nah, saya contohkan, saya menguji dua nilai di sini. Contoh yang saya ujinya dengan nilai lebih besar dari 75. Oke, jadi gini, sama dengan SOR, kurung buka, pengujian pertama, saya uji nilai yang ini, sel A5, itu apakah lebih besar dari 75, lalu pengujian yang keduanya adalah sel B5, saya uji lagi, apakah B5 lebih besar dari 75, kurung tutup. Nah, di sini A5 nilainya 10. Apakah lebih besar daripada 75? Tentu tidak. Berarti false. Yang ini B5 lebih besar daripada 75. Nah, 80 apakah lebih besar daripada 75? Ya, true. Berarti yang ini adalah false, yang ini true. Nah, jumlah yang diuji ternyata yang benarnya yaitu 1 uji. Yang ininya salah. Nah, maka yang akan dimunculkan dengan fungsi logic SOR yaitu adalah true. Oke, seperti ini. Baik, kita lihat contoh yang lainnya lagi. Saya salin rumusnya. Nah, kenapa yang ini false? Oke, di sini. A6, 78 lebih besar dari 75. Ya, berarti ini kondisinya logik ujinya adalah ya, ataupun true. Lalu B6, 76, lebih besar 75. Ya juga. Nah, karena jumlah dari hasil nilai ujinya itu adalah ya ataupun true-nya ada 2 ataupun genap, nah maka yang akan dimunculkan di SOR dengan logika SOR itu pasti false. Gitu. Jadi simpelnya logic SOR akan menampilkan nilai false jika nilai jumlah nilai yang diujinya itu adalah genap dan benar ataupun true jika jumlah nilai ujinya itu adalah ganjil. Baik, sampai sini untuk penjelasan logika NOT dan juga SOR di Microsoft Excel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.